Brum 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 brum. Deru mesinnya sangat khas di telinga. Siapa yang tak mengenalnya? Ini adalah salah satu mobil legendaris dunia. Mobil ini dibuat oleh pabrikan ternama Volkswagen. Dalam bahasa asalnya yaitu Jerman, Volkswagen berarti mobil rakyat. Salah satu yang paling laris di pasaran dunia dari pabrikan itu adalah seri Beetle ini. Di Indonesia sih lebih tenar dengan sebutan VW Kodok. Seri Beetle pertama kali didesain oleh Erwin Komenda pada tahun 1938. Desain unik ini jadi ciri khas yang tak terlupakan dari sebuah mobil Volkswagen. Kermax alias keren maksimal. Kodok ngorek pinggir kali. Mana kalinya? Ini si ngoreknya di rumput. Kamu kok sendirian aja, Sob? Gak ada yang ngajak jalan-jalan ya? Tuh ada si jangkrik datang ngajak main. Wah, jangkriknya sampai nangkring di kepala kamu gitu? Akrab bingit sih kalian berdua. Kayaknya pemandangan ini ada yang salah deh. Bukannya kodok itu doyan banget makan jangkrik. Waduh. Jangkriknya langsung lenyap di sambar. Wah, diam-diam ternyata kamu tuh lagi berburu toh, Sob. Coba Om Editor, Otan mau lihat tayangan dalam gerakan lambatnya. Wah, secepat kilat beneran kamu, Sob. Dalam tayangan lambat aja masih kelihatan cepet banget sambarannya. Pantesan jangkriknya nggak bisa lolos. Mungkin si jangkrik baru aja kedip, pas melek-melek udah di dalam perut kodok. Serem. Sobat Otan ini namanya Banded Bullfrog, teman. Nama kerennya Kaloula pulchra. Dia adalah satu dari 19 spesies Kaloula. Makanan utamanya adalah serangga, teman. Dan nafsu makannya terkenal tinggi, alias gak kenyang-kenyang. Tuh kan, gak bisa lihat ada jangkrik parkir deket-deket. Semua langsung dilahap bulat-bulat. Bulat kayak badanmu, Sob. Lidah Banded Bullfrog terlipat di dalam mulutnya dan bisa memanjang saat dibutuhkan, mirip seperti chameleon dan kada lainnya. Lidahnya punya kelenjar yang mirip seperti lem perekat agar mangsa yang terkena serangannya langsung nempel. Pelan-pelan, Sob, makannya. Salah-salah bisa keselak loh kamu nanti. Teman di rumah tenang dulu ya. Ada ular pelangi yang datang mendekat. Di alam liar, tentu Sobat Otan ini harus bisa mempertahankan diri dari predator atau musuhnya. Biasanya, kodok akan melompat pergi menjauh ketika merasakan adanya bahaya mendekat. Tapi, itu berlaku kalau masih ada kesempatan. Berhubung sudah terdesak, Sobat Otan ini terpaksa mengeluarkan jurus lain sebagai pertahanan dirinya. Rupanya dia mencoba menguburkan dirinya ke dalam tanah atau celah sempit, teman. Kemudian dia membatu seperti ini. Mungkin kamuflase corak kulitnya sering diandalkan untuk mengelabui penglihatan si predator. Berdoa ya, Sob, supaya ularnya nggak lihat kamu. Di saat merasa sudah terancam, Banded Bullfrog akan menggelembungkan tubuhnya seperti balon, teman. Tuh lihat. Saat dilewati ular pelanginya, pelan-pelan dia memompa udara masuk dan menahan udara di dalam tubuhnya. Dia berjaga-jaga. Kalau si pemangsa coba memakannya, maka akan sulit ditelan karena ukuran tubuhnya yang besar.
Ditambah lagi, Banded Bullfrog juga dapat mengeluarkan kelenjar lengket yang beracun dari kulitnya. Ini tentu akan membatalkan niat sang pemangsa untuk memakannya. Mungkin di mulut rasanya jadi pahit kali ya, Sob? Ngomong-ngomong soal menggelembung, Otan jadi ingat airbag keselamatan yang ada di mobil. Kantong udara ini mampu mengurangi dan mencegah cedera akibat benturan yang keras. Prinsipnya dengan memanfaatkan udara yang terkunci di dalam kantong dan menggelembung dengan waktu yang cepat sesaat setelah benturan. Jangan-jangan inspirasinya dari kamu, Sob, si kodok yang bisa menggelembung. Kembali ke laptop. Kalau soal melompat, sudah pasti kodok juaranya. Tapi Otan penasaran, kira-kira seberapa jauh sih lompatan kamu, Sob? Nih, udah ada kamera yang bawa pita pengukur, teman. Coba Kak, kita buktikan. Seberapa jauh sih lompatannya si Kalaula Purca dalam sekali loncat? Ya, nampaknya atlet lompat jauh kita sudah bersiap-siap di garis start. Tidak banyak bicara, matanya terlihat fokus menatap angka-angka target lompatannya. Dan percobaan pertama, ya 17 cm. Luar biasa. Panjang tubuh Banded Bullfrog ini sekitar 6-7 cm, teman. Jadi lompatan pertama tadi hampir setara dengan 2 kali panjang tubuhnya. Gimana, Sob? Udah puas belum sama hasilnya? Oke deh, kalau mau coba lagi, kita saksikan percobaan lompatan kedua. Akankah lebih jauh dari lompatan sebelumnya? Dan ya, 20 cm. Kermaks, keren maksimal. Wah, ini berarti lompatannya 3 kali panjang tubuhnya dong ya. Padahal badanmu padat berisi gitu. Dan gak pakai ancang-ancang pula. Luar biasa otot kakimu, Sob. Seperti kodok pada umumnya, Banded Bullfrog melompat untuk berpindah tempat maupun menghindari musuhnya. Namun ada hal unik lain loh dari sobat otan yang satu ini. Banded Bullfrog sering mengubur diri di tanah seperti ini, teman. Tujuannya agar terhindar dari panas berlebih yang bisa membuat kulitnya kering. Dengan mengubur diri di dalam tanah, Bullfrog dapat menjaga kelembapan kulitnya sambil menunggu sampai nanti hujan turun. Eits, tapi kakinya ini tidak hanya berguna untuk melompat saja loh. Tuh lihat, dia juga mampu menanjak permukaan vertikal yang curam. Otot kakinya didesain kuat menopang berat tubuhnya selama pergerakannya ke depan atau ke atas. Kemampuan ini juga termasuk ketika berenang dan menyelam. Berbeda dengan katak yang hanya bisa berenang di permukaan, Banded Bullfrog mampu berenang ke dasar alias menyelam, teman. Sekali hentakan kakinya mampu mendorong hingga melesat jauh ke depan. Wah, selain si Banded Bullfrog, ternyata ada satu lagi sobat otan yang bisa menggelembungkan diri, teman. Kenali nih, si ular Boiga Cynodon. Ular pohon dari keluarga Colubridae ini juga menggembungkan diri agar terlihat lebih besar oleh lawannya, teman. Padahal dalam keadaan biasa, lingkar tubuh ular ini hanya sebesar jari kelingking manusia. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau lagi menggelembung, badan kamu transparan ya, Sob. Persis kayak balon. Nah, apa jadinya ya kalau Boiga Cynodon bertemu dengan si Banded Bullfrog-nya? Lihat, keduanya saling menggelembung. Si Bullfrog tentu berjaga-jaga agar sulit digigit, apalagi ditelan oleh ular sebesar Boiga.
Tapi ternyata Boyganya malah jadi waspada melihat ukuran si bullfrog yang lumayan besar. Wah, keduanya saling mengancam. Siapakah yang akan menyerang duluan? Wah, akhirnya si ular Boyga menyerang. Namun meleset, teman. Dan kesempatan ini tadi sia-siakan oleh si bullfrog untuk melompat kabur. Maklum saja, si Boyga kan hewan nokturnal yang biasa berburunya di malam hari. Mungkin matanya lelah. Tapi baguslah. Semuanya balik ke rumah masing-masing sana. Wih, ikannya banyak banget nih. Kira-kira mau dibikin apa nih, Paman? Otan gak sabar. Loh, kok ikannya dibuang-buang ke laut sih? Kan sayang banget. Waduh, kayak ada yang nyambar tuh. Cepet banget lagi. Itu siapa ya? Walah dalah. Ternyata Paman lagi kasih makan si ikan kakap putih ini, teman. Santai dong sob makannya. Kayak udah gak makan sebulan aja deh. Kakap putih adalah ikan predator oportunistik, teman. Artinya, sobat totan ini bertindak untuk mementingkan diri sendiri. Lihat saja cara ia menyambar mangsanya. Serem. Ikan ini dapat memakan apa saja yang ia temui di dalam air. Kekuatannya juga nggak usah diragukan lagi, teman. Kuat banget ketika menarik mangsanya. Jadi, jangan coba-coba ganggu sobat totan ini kalau nggak mau disambar ya. Teman, tahu nggak? Ternyata ikan kakap putih atau biasa juga disebut barramundi bisa jadi ikan monster loh. Maksud totan, ikan kakap putih bisa punya bobot hingga puluhan kilogram. Tahun 2010 lalu, di Queensland, Australia, ada pemancing yang bisa mendapatkan ikan kakap putih seberat lebih dari 44 kg. Wow, monster fish ini namanya. Makanya, yuk kita ikut Om Bayu mancing ikan kakap putih di perairan di Papua. Om Bayu, boleh kan Otan ikut mancing? Otan nanti bantu tarik joran deh. Otan udah gak sabar nih. Kira-kira Om Bayu bakal dapat ikan kakap putih sebesar apa ya? Ya, keberadaan ikan kakap putih mulai terlihat nih. Ya, strike. Buh, keganasan ikan kakap putih mulai terpampang nyata, teman. Ngeri. Lompat ya? Wih, besar. Wih, double strike. Mantap. Parade strike ini sih namanya. Sebenarnya ikan kakap putih adalah hewan soliter atau penyendiri, teman. Tapi kalau ada spot yang banyak makanan mereka, dijamin gerombolan kakap putih akan berkumpul. Sepertinya hari ini Om Bayu dan kawan-kawan bisa tidur nyenyak nih. Lihat aja hasilnya. Masing-masing berhasil memancing ikan kakap putih seberat 9 kg. Cakep. Ada fakta unik seputar ikan kakap putih. Sobat totan ini termasuk hewan hermafrodit. Saat lahir berkelamin jantan. Namun ketika usianya 2 tahun, mereka berubah menjadi betina. Tapi ada satu hal yang gak berubah sejak mereka kecil hingga dewasa. Hayo, ada yang tahu? Yap, galaknya nggak berubah, awet. Sorry ya sob, Otan harus berkata jujur. Kayaknya ada yang mencurigakan. Hei, maling! Maling! Help! Ada maling ikan!
ternyata bukan mau maling ikan. Aduh, maaf ya Paman, Otan jadi salah sangka. Paman-paman ini kan mau ngecek kematangan gonad alias kelenjar reproduksi pada indukan ikan kakap putih. Ikan kakap putih memang salah satu primadona ikan konsumsi teman. Jadi salah satu ikan yang dibudidayakan di Balai Perikanan Budidaya Laut Tambon ini. Meskipun dibudidayakan, di sini ikan kakap putih tetap memijah dengan cara alami loh. Tandanya bisa ketahui saat perut indukan betina akan terlihat membengkak. Lalu ia akan memisahkan diri dari kelompoknya. Sedangkan indukan jantan akan terlihat lebih aktif. Nah, biasanya mereka akan memijah pada malam hari. Mereka akan berenang bersama dan sering membalikkan tubuhnya ketika berenang untuk memijah. Nah, itu anakan atau larva si kakap putih yang telah menetas. Imut dan gemes banget sih kalian sob. Biar masih cuelek-cuelek begini, mereka juga butuh makan loh. Kalau tubuh kalian kecil begini, makanannya sekecil apa ya sob? Oh, ini nih makanannya. Namanya Artemia. Uniknya, sebelum jadi pakan untuk larva kakap putih, Artemia bakal diberi vitamin dulu. Oh iya, pemberian pakan Artemia khusus untuk larva yang berumur 8 hingga 20 hari ya. Larva yang berumur kurang dari 8 hari masih memiliki kandungan makanan cadangan, jadi tidak perlu makanan tambahan. Ayo, makan yang banyak ya, biar cepat besar. Meski galak di air, tapi bermanfaat ketika sudah di darat. Ternyata, si kakap putih biasa dipakai untuk bahan membuat mie loh. Kalau mie berbahan sayur sih udah biasa. Kalau bahannya dari ikan, Otan juga baru tahu. Ini namanya mie kakap. Tempat pembuatannya ada di kota Yogyakarta. Sebelum diolah, harus difile dulu, alias diambil bagian dagingnya saja. Karena ikan kakap berdaging tebal, jadi mudah untuk difile. Selanjutnya, giling file kakap sampai halus seperti ini. Nah, jangan lupa tambahan telur bebeknya, supaya adonan mie lebih mengembang. Setelah itu, tambahkan terigu sedikit demi sedikit. Terakhir, tambahkan daging kakap yang sudah halus. Daging ikan kakap ternyata bisa bikin mie menjadi lebih kenyal, teman. Mie memang harus kenyal, itu sudah satu paket. Otan dapat info, mie kakap ini sudah ada sejak tahun 1937. Kenapa Otan taunya baru sekarang? Loh, kok udah mau digoreng aja? Oh, ternyata ini cara agar mie menjadi lebih awet. Asal teman-teman tahu, mie kakap ini tanpa bahan pengawet loh. Selain digoreng, cara kemasnya juga harus diperhatikan ya teman. Harus kedap udara. Mie kakap pun jadi awet hingga 6 bulan. Cakep! Berbeda dengan mie instan lainnya, mie kakap ini punya cara penyajian tersendiri teman. Mie kakap yang sudah direbus akan ditumis bersama bumbu dan sedikit air, lalu tambahkan kecap dan saus. Berkat daging ikan kakap, tekstur mie-nya jadi kenyal loh teman. Oh iya, saat berpuasa, teman-teman butuh sekali asupan vitamin A. Gak cuma dari buah dan sayur, dari ikan kakap putih juga bisa. Karena ikan kakap putih salah satu yang kaya akan vitamin A loh. Wah, berbuka puasa atau sahur makan pakai lauk ikan kakap putih atau mie kakap. Ide yang menarik bukan?